Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Feby. Terima kasih sudah meluangkan waktu lagi untuk hadir di sesi kedua ini. Dan sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Kalau boleh tahu, kakak Feby kesini naik apa? Naik Grab. Sudah makan? Sudah. Baik, syukurlah semoga hari ini tuh berjalan dengan lancar dan dengan baik juga. Dan seperti yang saya sampaikan pas sesi konseling pertama itu, sebelumnya pada sesi ini kita akan membahas hasil asesmen yang sudah kakak kerjakan pas sesi konseling pertama pas itu. Dan kita akan mendiskusikan maknanya bersama-sama, dan lalu kita melihat apakah tujuan yang kita sepakati di sesi pertama itu sudah mulai tercapai. Dan setelah itu kita akan mendiskusikan mengenai langkah atau rencana karir yang ingin kamu lakukan ke depannya ini. Tapi sebelum itu kita akan membahas hasilnya dulu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa hasil dari alat tes ini atau tes minat ini itu bukan satu-satunya acuan dalam menentukan pilihan karir kamu. Tapi tes ini hanya membantu memberikan gambaran saja untuk mengenai kecenderungan minat yang kamu miliki saat ini dan minat akan kamu miliki ke depannya. Dan oleh karena itu hasil tes ini perlu kamu pahami dan perlu dipahami bersama-sama dengan cerita yang sudah kamu sampaikan pada sesi sebelumnya, itu sesi pertama. Dan pengalaman yang kamu memiliki itu keputusan mengenai karir tetap berada di tangan saudari Feby. Sedangkan hasil tes ini itu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan saudari Feby akan ke depannya nanti. Jadi sebelum saya masuk ke hasil tes, saya ingin mengulas sedikit hasil pertemuan kita pada sebelumnya. Nah kan pada sesi pertama itu saudari Feby bercerita kalau tidak salah bahwa saudari Feby itu salah jurusan yang sedang jalan saat ini ya. Dan merupakan semua itu jurusan yang kakak Feby ambil itu merupakan rekomendasi dari ayah Feby, yaitu teknik informatika. Dan Feby juga mengatakan bahwa dulu bercita-cita ingin menjadi desain yang terkenal, dan tetapi sebelum berhasil ke jurusan tersebut, setelah itu menjalani kuliah. Dan saudari Feby ini merasa jurusan sekarang itu masih cukup sulit atau memang bukan minat kakak Feby, sehingga terkadang muncul perasaan yang kurang cocok itu pada pendirian kakak Feby. Dan selain itu kakak Feby juga sempat bercerita bahwa kakak Feby masih memiliki kebingungan sampai sekarang ini, yang dimana kakak Feby sudah beranjak semester 2, yang mana kakak Feby sudah bertahan selama 1 tahun berkuliah, dan dengan jurusan yang kakak Feby saat ini kakak Feby tidak minati. Dan dalam menentukan karir, karena belum benar-benar menggali kemampuan yang kakak Feby miliki. Walaupun begitu, kakak Feby mulai memiliki gambaran ingin menjadi desainer yang terkenal sambil menjalankan bisnis ke depannya, Kak. Dan apakah sampai saat ini masih sesuai dengan yang kakak Feby rasakan, atau ada perubahan sejak kakak Feby pas konseling pertama, atau masih tetap saja? Untuk perasaannya masih lumayan sama kayak seperti kemarin, Kak, cuma mungkin agak lebih ikhlas ya untuk menjalani ini. Baik, di sini saudara Feby bisa lihat ada lembar alat tes minat yang kakak Feby kerja pas sesi pertama, yaitu dimana hasil RMB ini, tes ini bukan tes yang menentukan kamu harus pekerjaan itu apa yang kamu pilih. Sini bukan
kamu harus pilih nanti ke depannya jika kerja, bukan ya. Jangan jadikan sebagai alat tes ini sebagai acuan. Dan RMIB ini adalah tes minat. Jadi tes ini hanya membantu melihat bidang pekerjaan apa yang paling menarik dan paling sesuai dengan kecenderungan pada diri kakak Feby. Dan dari hasil tes minat kamu itu, bidang yang paling menonjol adalah yang pertama itu adalah social service, setelah itu civic dan estetik dan kriteria, dan kemudian itu medical. Nah, yang dimana itu social service itu artinya dimana kamu memiliki kecenderungan senang membantu orang, yang orang lain, senang berinteraksi dan membimbing, mengajar dan memberikan manfaat kepada orang lain atau orang di sekitar kamu. Dan yang kedua itu ada civic. Nah, dimana itu kamu juga memiliki rasa ingin tahu yang cukup baik dan senang belajar hal-hal baru dan tertarik memahami sesuatu secara lebih mendalam. Dan yang ketiga itu ini yang sangat sesuai dalam bidang kamu yang kamu bilang kamu ingin desain, yaitu di hasil tes minat kamu itu kamu ambil estetik, yang dimana itu selain itu kamu memiliki sisi yang sangat kreatif dan menyukai keindahan atau ide-ide baru atau cara berpikir yang tidak monoton. Dan yang berikutnya itu virtual, yang kamu juga cukup nyaman dengan pekerjaan yang membutuhkan kerapian dan keteraturan. Dan yang terakhir itu adalah medical, yang dimana itu menariknya bidang kesehatan juga masih muncul. Ini sejalan dengan cerita kamu bahwa dulu kamu dan dari hasil RMB kami ini bidang yang paling menonjol adalah estetik ya, yang dimana bidang ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan yang kamu ceritakan pas sesi 1, yaitu kamu suka mendesain dan proyek-proyek lah, dan suka bekerja kelompok lah, dan lain sebagainya. Dan kalau boleh tahu, menurut saudari Feby itu bagaimana pendapatmu tentang hasil ini? Apakah kamu merasa tes minat ini yang estetik itu menggambarkan diri kamu? Iya betul. Kalau dari saya pribadi, saya merasa bahwa melalui tes kemarin ini sudah sesuai dengan diri saya, karena saya juga kan menyukai kreativitas dan estetika, jadi sudah sangat sesuai. Baik, waktu sesi pertama kalau tidak salah itu kamu sempat bercerita bahwa kalau dulu cita-cita kamu itu ingin menjadi desain yang terkenal. Dan menurut saya hal itu juga terlihat dalam hasil RM kamu, yang karena bidang estetik ini masih termasuk salah satu minat yang muncul selain itu. Dan yang dimana bidang estetik ini sangat menggambarkan, kalau menurut saya itu sangat menggambarkan dengan kesukaan kamu dan minat kamu yang kamu ceritakan pada sesi 1, yang dimana kamu suka ide-ide kreatif dan desain-desain begitu Kak. Dan kalau boleh tahu, setelah mendengar hasil ini, apakah ada bagian yang menurut kakak Feby itu paling menggambarkan diri kakak? Bagian yang menurut saya menggambarkan diri saya itu ada tadi kalau jelaskan di bagian kreativitas. Nah itu menurut saya paling menggambarkan diri saya. Jadi apakah hasil ini sesuai dengan apa yang selama ini kakak Feby rasakan? Iya betul. Bagian mana yang paling membuat atau merasa kakak Feby memang ini saya rasakan Kak, begitu? Bidangnya mana? Tentunya di bidang kreativitas seperti dari Kak, estetika, karena itu adalah
bagian yang benar-benar yang saya minati dan yang memang saya sebenarnya mau. Tetap nekat di bidang kreatif dan desain ya kak. Apakah ada hasil yang justru membuatmu kaget tadi pas saya menyampaikan hasil-hasil tes minat kamu tadi dari desain estetik itu yang bidang kamu? Tidak Tidak ada kak, sudah sesuai semua. sudah sesuai. Baik, kalau saya bisa rangkum itu hasil tes ini menunjukkan bahwa saudari Feby ini memiliki kecenderungan pada pekerjaan yang berhubungan dengan desain dan berhubungan dengan lebih suka dengan kerja kelompok ya, yang kakak Feby bilang pas sesi 1, dan membimbing serta memiliki ketertarikan untuk terus belajar dan mencari ide-ide dan kreatif yang baru untuk peluang menanti. Dan sementara dari hasil wawancara sebelumnya itu saudari Feby juga mengatakan masih bingung menentukan pilihan karir karena dia rasa belum mengetahui kemampuan yang dimiliki. Jadi saya melihat bahwa kebingungan kakak Feby itu bukan karena tidak memiliki minat atau tidak memiliki arah sama sekali, tetapi karena masih berusaha menggali diri sendiri dan masih memilih arah karir yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat kakak. Dan jadi menurut Feby, apakah kesimpulan ini sesuai dengan saudari Feby rasakan ini? Untuk keseluruhannya sudah sesuai. Baik, berarti kita sudah memiliki gambaran arah karir yang ingin saudari Feby capai ke depannya. Dan selanjutnya itu kita akan memikirkan langkah-langkah apa saja yang kakak Feby lakukan agar rencana tersebut itu dapat kakak Feby wujudkan nanti ke depannya. Di sesi pertama itu kan kita menyepakati tujuan konseling, yaitu agar kakak Feby bisa lebih menggali minat, bakat dan potensi yang kakak minati sekarang diri sehingga lebih yakin dalam menentukan arah karirnya ke depan. Nah, setelah kakak melihat hasil asesmen dan mendiskusikannya ini bersama-sama, menurut saudara Feby itu apakah tujuan tersebut sudah mulai tercapai atau tidak? Menurut saya pribadi untuk tujuan tersebut mungkin mulai ya. Sudah mulai. Baik. Bagaimana yang paling membantu saudari Lisa, saudari Feby dalam yang sudah mau mulai menentukan tujuan karirnya, yang kakak bilang tadi sudah mau mulai? Yang bagian hasil tes minat tadi kan kakak bilang setelah kakak melihat hasil asesmen tadi dan kita juga telah mendiskusikannya tadi bersama, menurut kakak apakah tujuan tersebut sudah mulai tercapai, dan kakak bilang sudah tercapai. Dan saya mengatakannya lagi di bagaimana yang kakak bilang kakak sudah tercapai dalam hasil diskusi tadi. Yang contoh saya yang sesuai yang tadi itu kak, kalau bisa saya bantu yang mulai dari yang saya bilang dari kekompakan kakak yang kakak meminati dan kreatif, dan itu sesuai dengan minat kakak yang desain gitu. Apakah betul? Oh iya, untuk bagian itu sudah betul. Baik, kalau boleh saya tahu, adakah tujuan lain yang ingin saudari Feby capai melalui sesi ini? Mungkin tidak ada, itu saja. Untuk saat ini belum ada. Baik, setelah melihat hasil RMIB tadi, menurut kakak apakah ada salah satu pilihan yang terasa lebih sesuai dengan minat kakak tadi? Sesuai di awal tadi Iya. tetap untuk yang saya minati itu di bagian kreativitas, desain dan kekompakan. Berarti di bagian tes RMIB itu di bagian
estetik ya. Apa alasan kakak memilih pekerjaan itu dan minat itu yang desain? Karena itu memang yang saya mau dan bakat saya juga, dan yang saya minati memang di bagian itu Kak, estetik. Baik, pilihan mana yang paling berasal dari keinginan kakak sendiri tanpa tekanan atau harapan dari siapapun, karir yang ingin kakak Feby akan pilih di luar dari tekanan orang tua dan lain teman-teman? Intinya dari diri kakak sendiri, yang mana paling kakak minati? Kalau dari diri saya sendiri Kak, yang paling saya minati itu bagian estetik. Desain, tetap memilih desain ya. Iya, betul Kak. Baik, menurut saudari Feby, apakah pilihan tersebut sesuai dengan kemampuan yang sedang Feby kembangkan sekarang? Iya, sudah sesuai. Kalau Feby memilih itu, langkah pertama apa yang bisa kakak lakukan? Mungkin lebih ke mengembangkan Kak, lebih menguasai apa yang Lebih dikembangkan. Iya. Baik, karena Feby dari 2 sesi yang sudah kita jalani, saya melihat bahwa sebenarnya itu Feby memiliki banyak banyak potensi, dan walaupun sempat Kak Feby merasa bingung, Feby sudah mulai memikirkan masa depan dan mempersiapkan apa-apa untuk kedepannya nanti, dan membangun relasi dan membuat portofolio itu menunjukkan bahwa saudari Feby itu memiliki kemampuan untuk berkembang ke depannya. Dan hasil tes minat tadi juga itu menunjukkan bahwa Feby memiliki kecenderungan pada bidang yang berhubungan dengan estetik atau desain yang memang kakak Feby sangat minati pada saat ini. Jadi hasil ini bisa menjadi salah satu pertimbangan atau bisa kakak jadikan acuan juga dalam mengambil keputusan karir kakak ke depannya nanti. Tetapi keputusan akhirnya itu tetap berada di tangan kakak Feby sendiri. Jadi jangan juga terlalu berpatokan ke sini, karena tes ini hanya membantu saja gitu. Dan setelah kita membahas hasil RMA tadi, menurut kakak Feby, apa yang kakak Feby pahami dari hasil tes tersebut? Yang saya pahami dari hasil tes tersebut bahwa saya juga setelah mengisi tes tersebut, saya juga sesuai dengan apa yang sesuai minat saya, bahwa saya ahli di bagian desainer gitu. Jadi apa target yang ingin kakak Feby lakukan dalam 1 minggu ke depan ini? Target yang akan saya lakukan mungkin menyusun jadwal agar saya juga bisa mempunyai waktu untuk bisa mengembangkan minat saya. Baik, apakah rasa takut salah memilih karir yang sempat kakak Lisa ceritakan pas sesi pertama itu sebelumnya masih ada atau sudah mulai berkurang kak saat ini? Untuk saat ini sudah mulai berkurang sih. Baik, saudari Feby, dari pembahasan kita hari ini saya melihat bahwa sekarang Feby sudah lebih memahami minat karir yang kakak Feby miliki saat ini, dan Feby juga sudah mulai memiliki gambaran bahwa hasil RMID ini lebih banyak mengarah pada pekerjaan yang berhubungan dengan estetik atau desain atau kreatif, ide-ide yang memang kakak sangat minati pada saat ini. Dan selain itu Feby juga lebih yakin terhadap rencana karir yang ingin dijalani. Dan terima kasih banyak juga Feby karena sudah mengikuti seluruh proses konseling dengan terbuka dan kooperatif juga. Dan saya
mengapresiasi keberanian saudari Feby ini untuk menceritakan pengalaman dan kebingungan yang sedang dihadapi, yang dimana saya tahu kalau orang biasa itu apalagi kita baru kenal ya, dan otomatis itu pasti kayak orang itu kurang, pasti kamu kurang yakin bahwa akan bercerita dengan orang yang baru. Tapi saya mengakui keberanian kakak mau berbagi cerita dengan saya yang dimana kita baru kenalkan gitu. Dan dalam menentukan arah karir ini yang sesuai dengan minat, potensi serta tujuan hidup kakak ke depannya. Dan saya ingin menekankan sekali lagi bahwa hasil RMB tadi ini atau hasil hal tes ini bukan satu-satunya gambaran mengenai kecenderungan minat yang kakak miliki saat ini. Jadi tolong sekali jangan jadikan alat tes ini sebagai acuan kakak ke depannya. Minat dan bakat kalian itu ada di tangan kakak sendiri. Jangan dengar orang lain, dan jangan juga berpatokan pada alat tes ini juga. Dan saya juga berharap rencana yang sudah kakak Feby susun itu atau bisa mulai diwujudkan mulai dari sekarang, dan dengan secara bertahap, dan semangat selalu kak untuk perjalanan karirnya kakak ke depannya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan kak pada sesi konseling pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Makasih, Cok.